Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 2 tentang pekerjaan di sekitarku. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya coba kita baca teks di bawah ini. Sudahkah kalian membaca cerita di atas? Kalau sudah, adakah yang tahu apa inti cerita? Inti cerita dapat diketahui dengan cara membaca cermat. Selain itu juga bisa dilihat dari tokoh dan peristiwanya. Selain inti cerita, di dalam sebuah cerita pastinya ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Nah, pesan moral itu berupa saran, nasihat, pesan atau anjuran bagi pembacanya. Bagaimana cara mengetahuinya? Yang pertama, membaca cerita dengan cermat. Yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan atau anjuran dalam cerita. 3. Membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Selain pesan moral dari sebuah cerita, kita juga dapat menyampaikan pendapat melalui tulisan. Berikut hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pendapat melalui tulisan. Yang pertama, memahami tema cerita. Yang kedua, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Kemajuan teknologi selain berdampak positif juga berdampak negatif. Berikut beberapa dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah nelayan. Di antaranya menggunakan GPS. GPS ini biasanya digunakan untuk melacak keberadaan ikan. Selanjutnya menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Akan tetapi penggunaan bom ikan dan pukat harimau ini dapat merusak terumbu karang. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan alam, maka kita wajib menjaganya. Di antaranya yaitu dengan cara yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. 4. Memperkirakan daur hidup air. Seiring dengan kemajuan teknologi, pastinya akan berpengaruh pula di beberapa jenis pekerjaan. Salah satunya yaitu nelayan. Berikut adalah persamaan dan perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional biasanya menggunakan perahu layar. Peralatan tangkapnya masih sederhana. Kemudian nelayan modern menggunakan perahu bermesin. Peralatan tangkapnya sudah modern. Kemudian memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Nah, selain perbedaan tadi juga memiliki persamaan. Persamaannya apa? Yang pertama, sama-sama mencari ikan, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Selain menjaga keseimbangan alam, kita juga harus melakukan penghematan terhadap sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab agar terjaga persediaannya. Berikut beberapa cara untuk penghematan sumber daya alam. Yang pertama, bisa dengan cara menghemat air saat mencuci.
Yang kedua, melakukan daur ulang barang-barang bekas. Yang ketiga, hemat saat menggunakan kertas. Secara umum, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah produksi, yaitu suatu kegiatan yang menghasilkan barang. Orang yang menghasilkan barang disebut produsen. Yang kedua adalah distribusi, yaitu suatu kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen menuju ke konsumen. Yang ketiga adalah konsumsi, yaitu suatu kegiatan yang menggunakan barang. Orang yang menggunakan barang disebut konsumen. Untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan kalian tentang kegiatan ekonomi, yuk kita perhatikan skema kegiatan ekonomi pada pabrik teh. Dari gambar pertama, terdapat kegiatan ekonomi di perkebunan teh. Kemudian lanjut ke kegiatan ekonomi pada pabrik pengolahan teh. Yang ketiga, produk teh didistribusikan ke pasar. Selanjutnya, teh dijual di pasar tradisional atau swalayan. Yang terakhir, air teh diseduh dan siap untuk diminum. Setiap kegiatan ekonomi dari skema tersebut melibatkan beberapa pekerjaan, di antaranya yaitu kegiatan ekonomi yang pertama, yaitu produksi. Kegiatan produksi ini terdapat pada gambar 1 dan 2. Kenapa? Karena pada gambar 1 dan 2 itu sama-sama menghasilkan barang. Kalau gambar 1 itu menghasilkan daun teh, sedangkan yang kedua itu menghasilkan produk olahan dari teh. Nah, dari gambar 1, 2 ini terdapat jenis pekerjaan apa saja? Di antaranya yaitu petani teh dan buruh pabrik teh. Lanjut ke kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu distribusi. Terdapat pada gambar 3 dan 4. Jenis pekerjaan yang terdapat pada gambar 3 dan 4 itu yaitu distributor teh dan pedagang teh. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Kegiatan konsumsi ini yaitu memakai suatu barang dari produsen, yaitu terdapat pada gambar 5. Jenis pekerjaan apa saja yang terdapat pada gambar 5 itu? Yaitu orang menyeduh teh untuk diminum. Di dalam kegiatan ekonomi, pastinya kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan sila kedua Pancasila kita yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua Pancasila ini dilambangkan oleh gambar rantai. Rantai tersebut tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling terkait. Mata rantai yang berbentuk lingkaran itu melambangkan perempuan, sedangkan mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Di dalam sila kedua ini mengajak kita untuk memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat dan adab. Oleh karena itu, diperlukan sikap saling mencintai, tenggang rasa, dan saling menghormati antar sesama manusia. Selanjutnya yaitu makna sila kedua, sesuai dengan bunyinya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memiliki makna yang pertama,
setiap manusia setara atau sejajar. Yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga, anti penjajahan. Yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Ilustrasi. Apa ilustrasi? Ilustrasi yaitu gambar berupa foto atau lukisan untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Langkah-langkah membuat ilustrasi. Yang pertama, menentukan tema, menentukan bentuk kegiatan. Yang ketiga, menggambar sketsa. Agar lebih jelas, perhatikanlah contoh langkah-langkah membuat ilustrasi berikut ini. Yang pertama, tentukan tema gambarnya dulu, misalkan kerukunan antar warga. Kemudian, bentuk kegiatannya seperti apa? Misalkan, 2 orang saling bersalaman saat bertemu di jalan. Selanjutnya kita buat sketsanya dulu. Sketsanya yaitu berupa garis orang yang sedang bersalaman, seperti gambar berikut ya. Kemudian hasil penyempurnaan sketsa garis yang sudah dibuat sebelumnya, maka berbentuk gambar seperti berikut. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.